Hai semuanya, ketemu lagi sama aku Wayu di channel Pragina Art Studio. Kayaknya udah lama banget ya aku nggak pernah bikin video buat channel ini. Tapi aku mau ngucapin makasih banyak buat kalian yang udah setia nontonin video-video aku sebelumnya yang mengangkat tentang topik-topik kecantikan. Tapi di video kali ini aku akan hadir dengan topik yang baru. Topiknya adalah I, Mystery, You, Mari. iMystery perdana kali ini akan membahas tentang kasus ataupun teori konspirasi yang masih bahkan hingga saat ini masih menjadi perbincangan di ranah publik dan menciptakan spekulasi di mana-mana. Teori konspirasi tersebut adalah tentang kematian Michael Jackson. Michael Jackson ini adalah seorang bintang kenamaan ataupun bintang pop dunia yang sangat terkenal pada masanya. Jadi dari tahun sekitar 80-an sampai 2009, sehingga dia itu sampai dijuluki rajanya pop dunia gitu loh, atau the king of pop. Periode awalnya dia terkenal itu adalah dari tahun 80-an sampai tahun 2009. Tapi puncak karirnya dia yang benar-benar berada di atas itu sekitar tahun 1999. Jadi di sana pada tahun itu benar-benar merupakan tahun keemasannya dia, masa keemasannya dia. Di periode setelah tahun 1999 itu, karir Michael Jackson ataupun yang biasa kita sapa, biar lebih gampang ya, kita sapa dengan MJ. Karirnya MJ ini sedikit menurun, jadi nggak seterkenal sebelumnya karena terlalu banyak sudah bermunculan artis-artis dunia dan dengan berbagai macam genre lagu yang hadir pada saat itu. Menurutnya pamor MJ ini mengakibatkan masalah ekonomi dalam kehidupannya, sehingga semakin memperburuk kesehatannya dan sampai mengakibatkan dia meninggal di tanggal 25 Juni tahun 2009. Walaupun ekonomi MJ pada saat tahun-tahun berikutnya juga dikabarkan semakin menurun, tetapi jumlah kekayaan MJ pada masa itu dikabarkan sekitar 236 juta USD. Jadi kalau kalian mau hitung dengan kalkulator, silakan hitung sendiri ya. Semoga kalkulator kalian gak ngehang. Seluruh dunia dikagetkan atas kematian MJ pada saat itu. Kabar kematian MJ ini sampai juga di Indonesia pastinya ya. Dan aku inget banget pada saat itu aku masih sekitar SD gitu, lupa kelas berapa. Tapi semua stasiun TV itu menyiarkan tentang berita kematiannya MJ, dan ada yang menyiarkan tentang live juga pemakamannya pada saat itu. Ini nggak begitu aja dipercaya oleh publik ataupun para penggemarnya MJ yang ada di seluruh dunia, sehingga menimbulkan spekulasi dan banyaknya pendapat-pendapat teori konspirasi dari masyarakat tertentu yang menyatakan bahwa kematian MJ ini nggak wajar. Dan teori konspirasi pertama yang mau aku bahas adalah kematian MJ ini dipalsukan. Jadi berikut ini aku akan tayangin beberapa hasil dokumentasi paparazzi dan dari foto ataupun video yang memang memperlihatkan sepertinya adanya kejanggalan bahwa Michael Jackson sudah meninggal ataupun dia sepertinya masih hidup. Terlihat sepi banget kediamannya MJ dari sorotan kamera ataupun hilir mudik keluarga yang ngurusin MJ pada saat itu. Dia itu sekelas bintang, sekelas dunia loh guys. Tapi kalau cuman kayak gitu doang yang hilir mudik pada saat dia dalam keadaan kritis kan kayaknya agak kurang masuk akal ya. Biasanya artis sekelas MJ, apalagi wartawan di luar negeri gitu, biasanya berita sekecil apapun pasti akan langsung menuju ke lokasi sumber berita. Dan pastinya banyak kerumunan wartawan untuk mendapatkan informasi mengenai update si King of Pop itu kan. Tapi yang terlihat di sana bahkan bisa dikatakan seolah wartawan itu nggak diizinkan untuk melakukan peliputan, dan sangat dibatasi banget orang-orang yang datang ke sana, dan sepertinya terkesan menutupi sesuatu. Dan bukti kedua adalah ini merupakan foto MJ pada saat di ambulans
dalam keadaan kritis, dan ini merupakan foto satu-satunya yang disebar ke seluruh media pada saat itu. Ya masa iya ya, kalau kalian pikir bintang sekelas MJ King of Pop yang seharusnya punya banyak foto dari update keadaannya pada saat terjadinya insiden itu atau ketika dia dalam keadaan kritis itu, masa iya cuma punya satu foto dan itu benar-benar seluruh media hanya dikasih untuk menyebarkan foto itu aja. Dan foto ini terlihat, kalau kalian perhatikan lagi, foto ini tuh terlihat diambil dari arah luar kaca ambulans. Dan kelihatannya kaca ambulansnya itu kayaknya bening gitu ya, bening dan sepertinya gampang untuk ngambil foto. Tapi setelah dilihat lagi foto ambulansnya, ini aku kasihin foto ambulans dari sisi luarnya ya. Kalian perhatiin deh, kalau dari sisi dalamnya itu kayaknya tadi para paparazzi ataupun wartawan itu bisa melihat atau mengambil foto keadaannya si MJ. Dan kelihatannya kayaknya kacanya itu bening gitu kan. Tapi setelah kita perhatiin, kalau dari arah luar ternyata kaca ambulans itu nggak sebening itu. Kacanya itu terlihat hitam dan sangat tebal dan sepertinya sulit ditembus oleh kamera ataupun kayaknya paparazzi itu agak susah gitu ngambil fotonya sampai sejelas tadi. Video ketiga, ini merupakan bukti lain juga, video yang aku dapat dari salah satu sumber. Pada saat itu ambulans yang membawa mayatnya MJ ataupun jenazahnya MJ. Tapi ini aku kasih lihat dulu foto pemindahan jenazahnya MJ dari pesawat yang diturunkan ke ambulans. Jadi nanti yang bawa jenazahnya itu adalah ambulansnya. Jadi ambulansnya ini bisa dipastikan bahwa ini cuma satu ambulans yang membawa jenazahnya MJ sejak turun dari pesawat. Jadi ambulansnya ini nggak ganti-ganti ya gengs. Video berikut ini yang bakalan menjelaskan semuanya yang aku maksudkan tadi. Setibanya di rumah sakit ternyata udah ada paparazzi yang nungguin kedatangan ambulans tersebut. Nah, paparazzi ini udah siap sedia nih bakalan ngambil gambar untuk peliputan jenazahnya MJ yang diturunkan dari ambulans menuju ke salah satu ruangan, kayaknya itu semacam rumah sakit gitu deh. Dan pada saat pintu ambulans dibuka, geng, kalian tahu dong apa yang terjadi. Yang turun bukannya jenazahnya MJ, tapi itu ada satu sosok manusia yang sehat walafiat, mirip banget sama sosoknya MJ. Next ke video yang keempat atau video berikutnya ini, aku menunjukkan tentang pidato keluarganya MJ pada saat acara pemakaman MJ. Biasanya kalau di upacara pemakaman seperti itu kan kesedihan keluarga itu benar-benar tampak atau terlihat sekali ya. Tapi kalau kita perhatiin di video ini, sepertinya pidato dari keluarganya ini benar-benar terlihat kayaknya biasa-biasa aja gitu, nggak terlalu tampak kesedihan yang terlalu mendalam dari keluarganya MJ. I also, Michael, remember a time when I went into the record store and there was this man purchasing a lot of CDs and he would go and grab another batch of CDs. He was an older gentleman. He had short afro, butt crooked teeth, and his clothes were rumpled. I walked up behind him and said, "Michael, what are you doing in this store?" He turned to me and said, "Marlon, how did you know it was me?" Bahkan pidato yang dilakukan oleh kakaknya MJ ini sedikit seperti memancing tawa dari para hadirin yang hadir pada saat itu ya. Dan bisik-bisik keluarga di belakang kakaknya MJ yang sedang melakukan pidato sepertinya sedikit agak aneh dan kayak menahan tawa gitu kalau aku lihatnya ya. Tapi menurut kalian gimana? Kejanggalan yang kelima adalah peti matinya MJ yang selalu tertutup rapat selama upacara pemakaman. Nggak seorang pun diizinkan untuk membuka peti tersebut, baik paparazzi, keluarga, ataupun tamu hadirin yang menghadiri acara tersebut pada saat itu.
Video yang keenam atau yang berikutnya adalah video dari salah satu netizen yang sebenarnya sih nggak sengaja ya itu ngeliput si MJ atau sosok yang mirip banget sama MJ ini. Jadi di video ini gengs, terlihat sepasang netizen lagi ngelakuin vlog pribadi dan mereka lagi berjalan-jalan di kota Paris. Tanpa sengaja itu mereka lagi ngelihat ke seberang jalan dan ngelihat sosok yang sangat mirip banget dengan MJ. Jadi sosok ini bukan hantu ya, jadi kayak orang aja biasa gitu yang lagi berjalan-jalan sama beberapa orang laki-laki yang bertubuh kekar dan kayaknya itu kayak bodyguard gitu deh. Nah, tanpa berpikir panjang, si netizen ini menghampiri orang tersebut sambil merekamnya. Tapi beberapa orang bodyguardnya itu malah menghalangi netizen ini dan malah sampai mau memukulin mereka supaya mau pergi menjauh gitu, gengs. T'as pas tué tes fans, c'est tout. Mais il y a... C'est qui ça? Mais... Ah, mais il y a Michael Jackson. Non, non, il est mort, lui. Non, Mais non, regarde, mais c'est lui. Viens, viens, viens. Jadi menurut kalian gimana? Mungkin gak sih kalau emang itu bukan MJ, harusnya kan ya udah sih biarin aja diliput, ngapain mesti takut. Tapi kalau misalnya itu MJ, lanjut ke teori konspirasi yang kedua tentang kematiannya MJ. Matinya MJ karena dibunuh. Banyak masyarakat ataupun fansnya MJ ini yang beranggapan bahwa MJ ini nggak mati sewajarnya gitu aja atau karena penyakit gitu, tapi dia sengaja dibunuh. Hal ini diperkuat dengan ditemukannya zat propofol yang sangat banyak atau dengan dosis tinggi berada di dalam tubuhnya MJ ketika dilakukan otopsi oleh para medis. Jadi gengs, propofol itu adalah obat yang digunakan dalam proses pembiusan yang akan digunakan untuk proses pembedahan oleh dokter ataupun para medis di rumah sakit biasanya. Jadi obat ini tuh berfungsi untuk menenangkan dan menghilangkan kesadaran pasien selama tindakan dilangsungkan. Jadi ini tuh bukan semacam obat tidur ataupun obat penenang yang memang dijual bebas ya gengs. Michael Jackson sendiri atau MJ ini memiliki dokter pribadi sebenarnya gengs. Dan dokter pribadinya ini disediakan oleh manajemennya dia sendiri. Nama manajemennya dia ini adalah AEG, dan AEG ini menyediakan seorang dokter yang memang harus mengontrol kesehatannya MJ setiap saat, dan nama dokternya itu adalah Conrad Murray. Kesehatannya MJ pada saat itu sih sebenarnya baik-baik saja, tapi menurut sumber yang aku baca dia memang agak susah tidur atau mengalami insomnia dalam beberapa hari gitu karena mungkin tegang ya gengs, akan ada persiapan konsernya dia pada saat itu yang berjudul This Is It. Jadi mungkin itu yang menyebabkan dia agak susah tidur dan tegang dan memikirkan segala sesuatunya untuk persiapan konsernya tersebut. Dan pernyataan tertulis yang dikeluarkan di Houston, si dokter Murray ini mengatakan kepada polisi Los Angeles ataupun yang kita kenal sebagai LAPD, itu dia bilang kalau dia itu sudah ngasih MJ dosis propofol selama 6 pekan. Jadi berturut-turut setiap malam itu sebanyak 50 mg untuk mengatasi susah tidurnya si MJ ini atau insomnianya si MJ ini. Padahal dia tahu itu bukan obat untuk insomnia, gengs. Dalam film dokumenter Killing Michael Jackson, di sana ada 3 detektif yang terlibat dalam pemeriksaan kematiannya si MJ dan mereka angkat bicara. Salah satu detektif yang bernama Orlando Martinez yang dikutip dari salah satu media saat itu mengatakan bahwa tubuhnya MJ ini mengandung cukup banyak dosis propofol yang bisa membunuh 1 ekor badak. Kalian bisa bayangin, jadi itu benar-benar dosisnya tinggi banget dan banyak banget, gengs. Dan karena kasusnya tersebut, si Dr. Conrad Murray ini divonis hukuman 4 tahun penjara dan juga segala lisensi kedokteran untuk prakteknya dia itu dicabut. Hal ini nggak berhenti sampai di sana aja, gengs. Semua kejadian itu malah menimbulkan pertanyaan lagi, kalau memang dokter ini disediakan oleh agensinya atau manajemennya si MJ, si Dr. Conrad Murray ini disediakan oleh AEG, kenapa dokter itu terkesan sepertinya sengaja mau membunuh si MJ? Mungkin nggak sih dia itu memang lalai, atau mungkin ada yang nyuruh si Conrad Murray untuk sengaja membunuh MJ?
kayak yang aku bilang di awal tadi itu kan popularitasnya si MJ pada tahun 2000-an itu kan lumayan menurun terus tuh. Dan di tahun 2009 itu karirnya MJ tuh nggak begitu bagus gitu loh. Jadi hal ini juga menjadi spekulasi di publik beranggapan bahwa kalau seandainya MJ atau beritanya MJ tersebar luas pada saat itu meninggal dunia, maka kepopulerannya MJ pada saat itu akan meningkat drastis kembali. Dan beneran aja gengs, kalian bisa tahu pada saat berita kematian MJ tersebar ke seluruh dunia, semua produk-produk yang berkaitan sama MJ, merchandise, baju, album, penjualan segala macemnya itu habis ludes terjual gengs. Aku jadi duta shampoo lain. Hah? Dan kalian tahu siapa yang diuntungkan dalam hal ini? Itu adalah manajemennya MJ. Oke, itu tadi teori konspirasi yang bahkan sampai saat ini belum terpecahkan kebenarannya. Apakah kalian percaya atau enggak? Silahkan komen di bawah. Bener nggak sih MJ itu udah meninggal dengan wajar? Ataukah kematiannya itu dipalsukan? Atau mungkin dari kalian merasa kalau memang dia sengaja dibunuh? Makasih banyak buat kalian yang udah nontonin video ini dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian semua sosmed yang kalian punya. Dan kita bakalan ketemu lagi di video iMystery selanjutnya. Dadah!